Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanadzil mulki wal malakut, subhanadzil izzati wal azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wala yamutu wala yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Mana solawatnya ibu? Dah ulah cari cingwa. Bener ya? Leres tak? Kasar? Terkesima. Habis ustadznya ganteng-ganteng coba. Dah ustadz zaman sekarang mah beda-beda, penuh ujian sama perempuan. Ngomongin diri sendiri maksudnya apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala habibika sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa Adam wa Nuh wa Musa wa Ibrahim wa Ismail wa Sulaiman wa Khidir wa Isa kulluhum minan nabiyyin wal mursalin salawatullah wa salamuhu ajma'in amma ba'd. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah, amin. Kenapa harus pakai insya Allah? Karena memang yang tahu dah hanya Allah siapa yang paling mulia di antara kita. Leres kita. Si Jeffrey dah tidak jadi jaminan yang paling mulia, tidak. Apakah karena diundang dari Jakarta sampai malam-malam masih ditunggu? Apakah karena kemuliaan? Tidak, karena Allah yang menahan ini semua. Allah tancapkan semua hati orang-orang di sini, sababiahnya karena Allah dan Rasul saja, selesai titik. Apakah karena si Jeffrey pakai peci yang mancung lagi? Ini mah ibu, ini peci untuk menahan perasaan. Jadi semakin banyak perasaan yang ditahan, semakin mancung dah ini peci. Kalau ini sudah sanggup menahan perasaan semua ya, nyeplak soalnya di kepala. Minta ridhonya, minta ridhonya kepada orang-orang soleh. Jeffrey, kenapa tidak disebut ustadz, kiai, habib? Kenapa kok malah orang soleh yang disebut? Insya Allah di dalam kata soleh itu pasti ada ustadz, ada kiai, ada habib, dan yang paling penting ada orang-orang soleh yang tidak dipanggil ustadz tapi kesolehannya luar biasa. Kok tepuk tangan? Mau apa dah tepuk tangan? Soleh itu bukan milik ustadz, terlalu egois kalau soleh itu milik ustadz. Dan soleh itu bukan milik kiai, dah terlalu egois. Bukan milik habib, dah soleh milik manusia. Allah berikan kesempatan kepada siapa saja untuk bisa menjadi orang-orang soleh. Yang paling saya takut Pak, ada di ujung sana, di antara himpitan manusia, berdiri baju nama biasa, ada pecinya juga sudah kuning ya Bu, tapi solehnya Masya Allah. Ya yang seperti itu mah pasti tahu nih si Jeffrey ngomong jujur apa bohong, tahu yang begitu mah. Makanya minta ridhonya.
Ya, minta ridho. Ridho enggak? Ridho. Ridho siapa? Ridho Roma. Terlalu menunggumu ibu. Duh, cantik-cantik ya, subhanallah. Boleh yang muji mah boleh ya? Boleh. Cantik-cantik yang diciptakan Allah, bagaimana dengan Allahnya? Jangan GR dah yang cantik. Kalau GR bahaya, karena yang cantik itu tidak punya andil sedikit pun untuk menciptakan dirinya kalau dirinya cantik. Ada wanita hidungnya mancung, dia tidak punya andil menciptakan hidungnya, hanya disuruh merawat hidungnya. Ada yang pipinya halus, bagus, dan paling cantik di antara yang lain, dia juga tidak punya andil itu, hanya disuruh merawat. Dan semua milik Allah. Ya, kenapa ketawa itu? Murah senyum. Saya khawatir saking murah senyum nggak ada orang masih senyum aja. Kepingin jadi wanita solehah? Kepingin? Yakin kepingin jadi wanita solehah? Kalau kepingin jadi wanita solehah, jangan nunggu suaminya soleh dulu baru solehah. Repot atuh kalau wanita solehah kepengen menjadi solehah harus menunggu suaminya soleh. Kapan jadi solehahnya? Tidak ada hubungannya seorang yang solehah harus menunggu suaminya soleh. Begitu juga seorang suami ingin menjadi soleh, buru-buru dari sekarang. Jangan nunggu istrinya taat dulu baru jadi soleh. Meskipun seorang soleh itu memiliki istri yang sangat durhaka, kenususannya sangat luar biasa, tidak boleh memundurkannya dari kesolehan. Rugi, karena solehnya bukan untuk suaminya, solehnya bukan untuk istrinya, tapi untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Yang paling enak Ustadz soleh, namanya udah soleh, Soleh Mahmud, dan masih bujangan, masih bujangan Pak. Kali ada yang nyangkut di Kuningan ya, pengen jadi warga Kuningan nggak Ustadz Soleh? Menjadi warga Kuningan, warga hijauan katanya. Tuh nengok ke sana, sana ada nenek-nenek. Ini cantik-cantik ya, 40 tahun yang lalu. Alhamdulillah. Dan sisanya masih ada karena sekarang sudah diberikan kepada anak dan cucu, diwariskan. Mudah-mudahan bukan cuma ininya cantik, dah hatinya yang paling penting. Karena yang dilihat Allah bukan ini mah topeng. Iya. Makanya ada lagu, buka dulu topengmu. Dan manusia mah punya topeng banyak, ibu, banyak. Ya, duh, masya Allah. Mudah-mudahan ya, hati ini yang akan membuat kita selamat dunia akhirat, lahir dan batin. Amin, amin ya rabbal. Baik, Uje tidak akan lama-lama, paling gak 2 jam ibu, tidak lama-lama, paling 2 jam. Ibu-ibu kuat 2 jam? Kuat? Astagfirullahaladzim. Bapak-bapak kuat 2 jam? Laki-laki mah nggak ada yang kuat Pak. Sekuat apapun laki-laki itu lebih kuat perempuan. Betul nggak? Tahu dari mana betul? Main betul aja, sembarangan. Saya suka bingung sama laki-laki yang mencari kekuatan diri, pergi ke toko Aheng, Asyong, Acong, beli obat kuat. Saya tanya mau apa? Pengen kuat. Dan sekuat-kuatnya laki-laki berapa lama sih? Dan ini mah ngomongin yang halal ya Pak, suami istri, jadi boleh. Depan ini ngaji,
Ini mah lagi ngaji, bukan lagi ngapa-ngapain, jadi boleh dibuka kan gitu. Sekuat apa laki-laki? Saya aja nggak kuat, Pak. Lagi curhat. Perempuan mah lebih kuat. Maaf ya, ketika kita bicara posisi bersetubuh laki-laki dengan perempuan, ini bicara kitab ya, bicara kitab, bicara ngaji. Perempuan di mana posisinya? Punten dak kiai, punten ya, punten. Di mana posisi perempuan? Di bawah, menahan beban berat badan laki-laki. Dan perempuan mah tidak pernah protes, di bawah, di bawah, di bawah terus. Kalaupun sekali-kali di atas, itu kan kemauan suaminya. Kemauan siapa? Ayo. Karena pengen variasi. Kayak mobil udah variasi. Orang Sunda mah nggak bisa ngomong F ya, variasi. Kan harusnya mah variasi, ini mah variasi. Siapa bilang orang Sunda tidak bisa ngomong F? Fitnah. P juga akhirnya fitnah. Allah, Allah. Jadi perempuan itu lebih kuat. Ayo kemana-mana bawa anak, siapa yang gendong? Laki-laki apa perempuan? Laki-laki mah nggak kuat ngegendong anak. Betul nggak? Betul nggak? Baru gendong 5 menit udah mih ini. Hah? Perempuan lebih kuat ya. Selalu gambarannya adalah apa? Seorang wanita, tangan kanan pegang sapu, tangan kiri gendong anak, di bawah ada lagi anak pegangin kaki. Betul nggak? Perempuan nih mau sabar ya sayang, udah perempuan. Coba kalau si Jeffrey pegang sapu di tangan kanan, gendong Ayla, nama yang nomor 3 ya, gendong Ayla di tangan kiri, dan Bilal nomor 4 di kaki. Abi sabar ya, gelepok dan dipuk. Siapa makhluk paling hebat sabarnya? Dah perempuan, bukan laki-laki. Perempuan mah kudu di alam, Pak. Muntah di alam tadi bereng. Tadi pasihan. Coba lihat laki-laki begitu nggak dikasih, ngambek nggak gitu? Pusing nggak sekarang? Gua tanya, pusing nggak begitu nggak dikasih? Coba. Bukan pus. Jadi laki-laki sama perempuan udah kekunci, Pak. Klek, udah nggak bisa ngapa-ngapain. Ngejawab aja dari tadi dan si bapak. Ya Allah ya Karim. Jadi perempuan yang lebih kuat daripada laki-laki. Kalaupun ada ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih kuat daripada perempuan. Benar ya Pak? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu lebih tinggi daripada perempuan. Itu urusannya adalah urusan tanggung jawab. Meskipun Pak Haji Yuska seorang tentara, sama istrinya mah kalah. Ya Pak Haji ya. Senyum beliau. Ada orang badan gede, kumis melintang masuk ke rumah, sama istri mah kalah. Itu kumis langsung ciut-ciut. Kalah dalam arti mengalah karena cinta dan karena siapa yang sanggup melahirkan, laki-laki apa perempuan? Perempuan, bukan laki-laki. Jadi Allah itu Maha tahu. Allah yang menciptakan laki-laki, Allah yang menciptakan perempuan. Jadi Allah sangat tahu betul karakteristik laki-laki dan perempuan, kehebatan perempuan. Maka Allah Subhanahu wa taala titipkan yang namanya alam butun, alam rahim hanya kepada perempuan. Kenapa? Karena stok kasih sayang, kesabaran dan segala sesuatu perempuan yang miliki, bukan laki-laki. Jadi saking hebatnya perempuan menahan rasa sakit,
maka Allah titipkan hukum poligami hanya untuk perempuan, bukan laki-laki, karena hanya perempuan yang sanggup menahan rasa sakit di poligami. Leres? Betul. Jadi terima ya poligami ya. Tetap aja nggak mau diomongin apa juga. Poliandri mau jadi asbak bu. Masa perempuan poliandri pengen jadi asbak sama toilet? Depan toilet mah siapa aja yang masuk buang kencing di situ, masa pengen jadi toilet? Dijaga perempuan dari hal-hal yang berbau kekotoran kayak toilet ya. Tuh perempuan, Allahu Akbar, hebat perempuan. Makanya lihat Fatimah, lihat Khadijah, mana pernah melotot sama suami? Ya Bu ya, nggak pernah. Makanya sedih kalau ada perempuan berani melotot sama suami. Apa? Astagfirullahaladzim. Khadijah orang kaya, jandanya Abul As itu, ya, bangsawan tapi tidak pernah melotot ke suami. Ini ada perempuan udah miskin jelek berani melotot sama suami. Ganti Anda tadi sudah dipuji, sekarang diomongin yang paling jujur. Dah harus terima, jangan cuma mau terima pujian saja. Tidak boleh begitu. Ini mah hurry dah, bercandaan aja, ini mah iseng-iseng berhadiah ya. Kalau aja habis ngomong begini dapat bini ketiga kan begitu. Apa sih? Dapat istri ke? Aduh ternuhun Bu ya, ya Allah. Nyandu. Saya mah terus terang pengen punya istri 4 Ibu. Benar serius. Jujur dari lubuk hati yang terdalam, dan saya mah tidak mau munafik. Istri yang pertama namanya Pipik. Ya Pipik kan istri saya ya. Yang kedua Pipik juga. Yang ketiga Pipik lagi. Yang keempat ya udah Pipik aja lah. Ya kalau dapat yang lain ya rezeki alhamdulillah kan. Nah, hurry. Ini mah bercanda. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Udah malam tuh, udah jam 12. Kurang 1 jam. Ini yang di belakang pakai seragam haji. Oh, pengantin haji. Duyufur Rahman, tamu-tamunya Allah. Kalau jadi tamu mah enak, nanti diservis karena tamu. Makanya bagi saya terus terang tidak masuk akal ada orang takut pergi haji. Kenapa? Takut dibales katanya. Nah memang waktu di negerinya ngelakuin apa sih sampai sebegitu takutnya dibales? Allah itu nggak begitu, ya. Lebih muda usianya berangkat haji lebih baik, karena urusan haji bukan cuma ibadah yang harus pakai uang, harus pakai ilmu juga, dan harus pakai sehat. Berapa kali ya saya ngedampingin nganterin jemaah haji, bukan ngebimbing, dah bukan ya. Ngebimbing diri sendiri saja susah, mau ngebimbing orang lain repot amat hidup ya. Nemenin nganterin, sempet 5 tahun saya nganterin jamaah. Itu ada beberapa jamaah yang sudah kolot dan sudah tua. Kalau ini mohon maaf kalau Sundanya acak-acakan ya Pak, kalau Sundanya kasar, makanya saya pengen belajar banget supaya bisa bahasa Sunda yang halus. Berarti harus cari istri orang Sunda, ini kayaknya penting ya. Lo dijadikan guru kan bagus, niatnya jadi guru kan begitu. Udah jadi ke situ lagi aja ngomongnya. Nggak enak nih cita-cita ini semua soalnya. Aduh ya Allah. Itu ada aki-aki Ibu, aki-aki udah 65 tahun umurnya. Dia bilang apa? Uje, nyesel dah pergi haji sekarang. Loh kok nyesel pergi haji sekarang? Iya pengennya mau waktu muda katanya. Oh maksudnya itu. Aki mah jadi ngerepotin Uje katanya.
bentar-bentar minta diantar ke sini ke situ. Tuh Pak, ya, betapa usia yang rentan itu bisa menjadi salah satu penghalang ibadah kita yang akan sungguh-sungguh. Apalagi sekarang pemondokan itu, maktab itu tidak seperti 4-5 tahun yang lalu. Oh, coba. Tapi kalau kata orang-orang soleh yang dekat dengan Allah, haji yang sekarang, yang kemarin lebih berkualitas. Kenapa? Semakin banyak ujian, berarti semakin akan menjadi haji yang hebat. Orang berpikir kalau hotelnya, pemondokannya dekat dengan masjid akan lebih mudah. Siapa bilang? Tergantung manusianya. Ada kalanya justru menjadi penghambat. Kenapa? Karena merasa pemondokan itu dekat dengan masjid, akhirnya apa? Selalu datang ke masjid telat. Tapi kalau dari jauh kan udah jauh-jauh udah jalan. Subuh, wah bangun, Allah SCTP udah nggak ada, kontraknya sudah habis Pak. Itu semangat kan jalan ya. Tapi ingat, subuh di sana azannya 2 kali. Jadi yang pertama buat ngebangunin karena tanpa as-salatu khairum minan, yang kedua baru pakai as-salatu khairum minan naum. Itu semangat ke masjid. Wah ya Allah, aduh ya Allah, semangat. Apalagi begitu sampai as-salatu khairum minan naum. Di Mekah, di Madinah begitu. Minan naum, lebih baik dari tidur. Ada orang pada bangun semua karena dihentak tidurnya. Kan kalau di Kuningan mah nggak begitu. As-salatu khairum minan naum, lebih baik dari tidur. Nah, tidur lagi nih urusan. Di sana dihentak tidur, udah bangun orangnya. Lagian rugi, udah jauh-jauh mahal-mahal ke sana cuma buat tidur, ngapain? Udah tidur mah jangan jauh-jauh, di sini aja. Rugi sekali. Aduh, pergi haji itu masya Allah nikmat. Ini ngomong-ngomong pada pengen pergi haji nggak ini? Mana yang belum, tunjuk tangan? Oh, cuma sedikit, yang lain sudah ya. Itu yang nunjuk kok cuma beberapa orang saja. Kepengen berangkat nggak? Yakin pengen berangkat? Punya duitnya? Jangan ngomong kalau nggak punya duit. Pengen berangkat nggak punya duit. Pengen dikasih doa? Ini doa singkat padat mantap. Ya bener ya. Ayo sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawaitu, paksain. Bener serius. Dah haji mah kalau nggak dipaksain nggak bakal berangkat. Loh bener nggak Pak? Uje mah hore, bercanda aja, bodor. Dah bukan bodor, kan kata Allah kita disuruh berdoa sesuai dengan kemampuan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak menyalahi aturan dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Allahumma, duhai engkau ya Allah. Apakah itu menyalahi? Tidak. Nawaitu, niat, paksain. Karena udah bingung mau doa apa lagi Pak. Dan tidak ngeledek, bener-bener gitu minta, kudu dipaksain. Ya Bu. Ya terserah dah, mau dibilang Haji Mansur juga nggak apa-apa. Tahu Haji Mansur? Halaman digusur. Jadi dapatnya gara-gara tanah digusur, ya, sawah dijual, nggak apa-apa. Semua
karena pengorbanan diri kepada Allah Subhanahu. Maaf punten ya, di sini rumah berapa harganya? Saya pengen nyari rumah soalnya. Hah? Iya, mahalnya tuh berapa? Berapa rumah di sini? Berapa? Sangulir teh sabaraha sangulir? Sangulir teh sangulir. Oh, semiliar gitu. Semiliar. Rumah yang tipe RSSSSSS, rumah sangat sederhana sekali sehingga susah selonjoran, itu aja udah berapa harganya? Hah? 60 juta, 70 juta. Nah ini pergi haji berapa? 35 juta ongkosnya saja ya, belum buat beli panci kan gitu ya, belum beli teko warna kuning ya. Ini yang perempuan udah ngumpulin buat beli emas udah kan ada ya, udah dikumpulin, total 50 juta lah ya. 50 juta kalau dipikir-pikir beli rumah di sini dapat rumah apa? Ini 50 juta Allah sudah siapkan rumah di surga. 50 juta beli rumah meninggal nggak dibawa. Jangan yang 50 juta tuh rumah, orang punya tanah 30 hektar meninggal, sehektar pun nggak ikut, cuma ganti beberapa meter. Semua yang diusahakan di dunia ini sampai mengorbankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ternyata tak dibawa sedikit pun ke alam barzakh, apalagi ke alam akhirat. Berarti apa? Manusia yang cerdas, yang faham dan yang tahu, dia akan senantiasa mencari bagaimana membuat diri kaya akhirat. Salah satunya adalah apa? Kecerdasan untuk pergi menunaikan ibadah haji. Tapi dah saya mah tidak punya uang. Orang punya uang nggak jadi jaminan ibu bisa pergi haji. Ada orang gaji setiap bulan 20 juta. Berapa gajinya? Ini masih kecil. Ada orang yang setiap bulan gajinya 50 juta. Ada orang yang setiap hari dapat uang 10 juta. Negeri mana di luar sana tidak pernah didatangi? Singapura, wah seminggu sekali. Malaysia, wah seminggu 2 kali. Amerika semua setiap liburan sekolah bawa anak. Tapi nggak pernah nyampe pergi ke Mekah. Kenapa? Karena uangnya tidak dibarengi dengan niat untuk berangkat menunaikan ibadah haji, makanya tidak akan pernah sampai meskipun punya uang banyak. Jadi orang punya uang tidak ada niat tidak akan sampai. Silakan dibuka hadis Arba'in Syarah An-Nawawi nomor 1. Kenapa diletakkan di nomor awal? Untuk memperbaiki niat. Apakah niat ibadah atau tidak tahukah niat apapun. Innamal a'malu bin, setiap segala sesuatu dilihat daripada niat. Walikulli imri'in ma nawa. Dan kita mendapatkan dari apa yang kita niatkan itu sendiri. Jelas ya? Oi. Nanti selesai saya nanti nih satu-satu nih. Mumpung udah ngapain dipajang doang? Rugi. Tapi punten ya Ustaz Soleh memang tidak mempersiapkan diri, makanya pakai celana jeans. Dan nggak apa-apa pakai celana jeans, yang penting hatinya jangan jin, kan begitu. Anak muda soalnya ya, Masya Allah. Ali juga nih. Ngantuk. Ini sering lihat wajahnya nggak Bu? Di mana? Yang mana? Pelawak api. Alhamdulillah ada yang kenal ya Allah. Alhamdulillah. Ini wajahnya Pak di bulan Ramadan itu menghiasi azan maghrib TPI. Itu program yang paling ditunggu-tunggu sama masyarakat. Subhanallah, azan maghrib ya, luar biasa. Ratingnya nggak ada yang ngalahin ya, azan maghrib. Berebutan ayam sama anak nih Allah. Kata Ustadz Sanusi, dah ini orangnya ya. Nanti kalau udah bubar kita minta beliau untuk bicara ya, insya Allah. Kalau beliau spesialis nyeramahin jin. Kita terusin. Jadi orang yang punya uang itu tidak jadi jaminan bisa berangkat kalau tidak diimbangi dengan niat, tidak dimunculkan niat. Apakah bisa berangkat? Tidak bisa. Sekarang pertanyaannya,
niat tapi tidak punya uang, bisa berangkat tidak? Ada orang tidak punya uang tapi punya niat, dan niatnya sangat luar biasa. Kira-kira bisa pergi nggak? Bisa. Sekarang bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik semua yang dirahmati Allah datang ke sini karena apa? Kekuatan niat yang mampu mengumpulkan kita semua datang ke sini. Iya? Karena uje. Astagfirullahaladzim. Nggak dengar. Pahit. Dah sini aja dah. Ustaz Taufik, lihat sana ya. Bu, orang tidak punya uang tapi punya niat, insya Allah bisa berangkat. Masih ingat nggak 2 tahun yang lalu ada program di TV, nama programnya Haji Gratis. 70 orang diberangkatkan haji secara gratis. Siapa yang berangkat? Yang berangkat itu tukang beca. Iya, yang berangkat pemilik pesantren, di mana pesantrennya gratis. Yang berangkat guru, yang berangkat tukang nasi uduk, tapi cabangnya banyak di Bandung, di Jakarta, Surabaya. Ini betul-betul diuji loh Pak waktu itu. Sekali waktu kita pergi ke Jawa, ada sahabat saya namanya Agus Idwar, kebetulan dia adalah tim penguji, seorang tukang beca Pak. Persis 10 menit mendekati waktu sholat, ya, persis 10 menit mendekati waktu sholat. Ini Mas Agus, ya, Kang Agus, dia minta diantarkan ke pasar. Pak, maaf, bisa antar saya ke pasar sana? Oh, maaf deh, silahkan cari becak yang lain. Loh, kenapa? Nggak apa-apa, silahkan cari becak yang lain. Emangnya dari sini ke sana berapa sih Pak? Oh, cuma 5.000. Ya udah, saya bayar 500.000, tolong anterin saya. Kaget nih. Aduh dek, mohon maaf nggak bisa. Loh, kenapa nggak bisa? Udah cari yang lain sajalah. Udah Pak, 1 juta sekarang, tolong anterin saya. Aduh dek, maaf nggak bisa. Pak, saya jadi penasaran nih, kenapa sih Bapak nolak saya? Ini kan rezeki dari Allah Pak. Yang seharusnya saya bayar 5.000, sekarang saya bayar 1 juta cuma nganter ke pasar itu. Dek, maaf, saya dapat amanah mukul beduk. Dapat amanah mukul beduk. Lah Pak, kenapa mukul beduk aja masih disusahin? Pak, begini aja Pak, saya kasih solusi. Nih kan uang 1 juta, 900.000 buat Bapak, 100.000 minta tolong orang lain suruh mukulin beduk. Jangan deh, ini amanah, sudah 10 tahun saya mukul beduk. Tukang beca tidak lulus sekolah bisa pegang amanah nakol beduk. Eta beduk ditakol. Jadi kalau ada hakim pegang takolan tidak amanah, mending kasih tukang beca aja tuh takolan. Mohon maaf ya, mohon maaf lahir batin ini. Begitu diselidik, dicari tahu Pak, dikasih kamera tersembunyi di musola biasa sholat, persis di bawah tangga. Allahu Akbar, setiap malam ini tukang beca selalu sholat di situ, mengangkat tangan munajat kepada Allah. Apa yang diminta? Nggak minta apa-apa. Hebat nggak tuh? Apa yang diminta? Permintaannya adalah tidak minta apa-apa. Bingung kan? Oh, saya juga bingung ngomong apaan. Aneh nggak Pak? Ada manusia di saat dia meminta justru permintaannya adalah saya nggak minta apa-apa ya Allah. Biarin saya jadi tukang beca, biarin kulit saya hitam. Coba. Saya udah bersyukur Allah nyiptain saya begini. Coba Bu. Apa
Apa tidak hebat itu doanya? Ya Allah, ya Karim, ya Azim, ya Rabbal Alamin. Sementara manusia yang ketika angkat tangan tuh maunya macem-macem. Ini mau minta udahlah begini aja. Berangkat haji, naik haji gratis, hajinya plus tidur di hotel bintang 5. Allahu Akbar. Satu lagi, merebut masjid di samping rumah saya. Kebetulan rumah saya bersebelahan dengan masjid, rumah umi saya, bukan rumah saya, rumah umi saya, di tempat di mana saya lahir sampai umur 27 tahun saya di situ. Ada namanya Pak Tabri, kerjaannya setiap hari hanya jadi merebut masjid, Pak. Sekali waktu saya ditanya, "J, di tempat kamu ada nggak yang bisa berangkat?" Nggak taunya tiba-tiba nyebutin ada merebut tuh namanya Pak Tabri. Nyeletuk aja, Bang. Artinya apa? Ini kan Allah yang bimbing semua. Kenapa? Karena Allah tahu kekuatan niat orang ini, karena Allah tahu kekuatan doain orang ini, sehingga tiba-tiba nama orang ini padahal ada 3 merebut. Kenapa itu yang disebut? Dikerjain, Pak, suruh benahin pompa yang dirusakin sendiri sama kita. Sabar, aduh, nggak ngeluh, nggak minta apa-apa. Begitu terakhir, Pak Tabri, kita nggak bisa ngasih apa-apa, kita cuma bisa ngasih ini. Dus, pas dibuka, selamat, Anda berhak naik haji gratis. Langsung duduk sujud syukur, nangis gitu sekeluarga. Dan rumahnya cuma segini, rumahnya segini, Pak. Jadi apa yang tidak mungkin ketika kita berniat? Pernah sekali waktu ada pedagang nasi uduk. Nasi uduk itu modalnya berapa sih? Hah? 500 ribu. Hah? Ada pedagang nasi uduk nggak di sini? Ada. Ntar pagi kirimin ya. Sehari modalnya berapa nasi? Bener nggak ini pedagang nasi uduk? Sehari modalnya berapa, Ibu? Bu, oi. Modalnya berapa sehari? Untungnya berapa? Nah itu kadang-kadang 20.000, 25.000. Ada pedagang nasi uduk, Ustadz saya mana bisa berangkat, untungnya cuma segini. Bu, sekarang begini deh, nggak usah lihat untung. Pertanyaan saya, Ibu yakin kan dengan Allah? Yakin, Uje. Betul, percaya. Baik, besok beli celengan, selesai dagang, dapat untung, ambil 5.000 perak, hadapkan kepada Allah. Ya Allah, saya mau pergi haji, nggak ada duit 5.000. Masukin celengan. Yang penting yakin kepada, karena yakinlah yang akan membuat sampai. Terus Ibu tambahin doanya, bagaimana? Ya Allah, nanti kan di yaumil mahsyar saya ketemu sama Engkau, saya nggak mau malu, saya datang bawa rukun Islam nggak sempurna, cuma 4. Kan kata Engkau 5 sama haji, masa saya datang cuma 4 doang? Saya nggak mau malu di hadapan Engkau. Ya Allah, pengen pergi haji, ini 5.000. Setiap hari itu masukin, besok begitu lagi. Ya Allah, mau pergi haji 5.000. Terus Pak, berjalan 1 tahun. Setahun itu kan 360 hari. 5 kali 360 berapa? Ya, sekiannya berapa? Saya terus terang matematika bego banget nih. Berapa ibu-ibu paling pintar, paling yang arisan, paling pintar banget ngitung. 360 kali 5 kali 3. Hah? 300. Ya udah segitu dah pokoknya dah. Iya segitu. Gua nggak percaya sama lu. 1 juta? Nah ini baru percaya. Ada bukti. 1.800.000. Tiba-tiba bisa pergi haji gara-gara 1.800.000. Allahu Akbar. Dari mana dia perginya? Sekali waktu ada langganan yang suka naik mobil, mampir lewat. Begitu mau beli, sebelum sampai kelihatan itu ibu, dia dengar, Pak. Ya Allah,
mau pergi haji 5.000. Kalimat itu membuat si pelanggannya ini ngegeder hatinya. Kenapa dia banyak duit, suka pergi ke luar negeri tapi nggak pernah sampai ke Mekah. Dia nangis ngedengar ibu ini ngomong seperti itu. Dia pulang, dia cerita sama suaminya, suaminya pun nangis, sadar betapa tidak malunya di hadapan Allah, sangat malu karena punya harta berlebih tapi tidak ingat kepada Allah. Akhirnya dia niat tahun itu berangkat haji. Dengan apa? Nazar. Gara-gara ibu itu saya jadi berangkat. Ajak itu, diajak tuh ibu. Nggak percaya? Silakan buktiin. Kalau tahun ini nggak berangkat, tunggu tahun depan. Tahun depan nggak juga, ya tunggu tahun depannya lagi. Ya kalau nggak juga ya emang udah nasib. Ada haji murah Pak, cuma 10 juta Bu, mau? 10 juta aja, murah kok. Syaratnya badal haji meninggal dulu. Ya murah, ada 10 juta, orangnya nggak ikut. Kalau orangnya ikut kayak begini kan mesti dikasih makan. Makanya mahal kan begitu ya. Ini mah meninggal dulu tuh, jadi nggak usah khawatir ya, nggak punya uang, asal diniatkan lalu ada usaha mengumpulkan, insya Allah bisa berangkat hakul yakin kepada Allah. Ini ngomong-ngomong yang pergi udah siap meninggal belum? Yakin siap meninggal? Udah keluarganya mah nggak siap ditinggal. Kalau meninggal di Madinah Bu, dapat jaminan syafaat dari Rasul. Mau meninggal nanti di Madinah? Nggak mau juga. Ada yang siap, ada yang diam aja, nggak mau ngomong. Kalau menurut sunnah, kalau kita ingin berpergian jauh, jangan lupa meninggalkan surat wasiat. Surat wasiat kepada keluarga, karena tidak tahu perkara umur. Kan kalau surat wasiat itu sudah ditulis, sudah diberikan kepada keluarga dan meninggal juga enak. Kan begitu. Kalau menurut sunnah itu seperti itu. Ya. Udah nulis surat wasiat belum? Besok berarti ditulis ya. Ini punten sudah nikah belum? Sudah. Suaminya mana? Ikut. Suaminya yang mana? Sama kakak, suaminya nggak ikut. Suaminya mana? Mana suaminya? Suaminya mana? Ikut haji biasa ya? 41 hari ya? Kang, 41 hari Kang. Nasib akang sama saya. Istri saya nanti pergi haji sendiri, untungnya cuma 28 hari. Akang 41 hari. Sendiri lagi. Sudah berangkat belum Kak? Lihat saking cintanya sama istri, dia persilahkan istri dulu yang berangkat. Subhanallah, cari laki kayak begitu kan susah. Pengen cari keridhaan seorang suami. Naik haji, naik bu haji apa naik haji? Ustaz Hayat ya, coba dalam perjalanan yang panjang 41 hari seorang suami ngeridoin, sekarang udah dipikirin belum bagaimana syahwatnya selama 41 hari? Loh, saya mau ngomong apa adanya karena saya juga bakal kejadian nanti nih. Saya tanya sama istri saya, kamu pergi 24 hari kamu mikirin sama saya nggak? Izin ya, kalau ada apa-apa ridho ya. Saya bilang begitu. Udah minta Pak, udah ngomong gitu ya. Ridho nggak kalau ada apa-apa nanti? Pasrah. Pak, pasrah Pak, sudah pasrah. Soalnya biasanya kalau orang mau pergi haji itu sedih, saya nggak kepengen bikin sedih. Saya kepengen nyeneng-nyenengin. Nanti sedihnya udah pasti pas saat berangkat udah pada nangis. Jadi jangan dibikin nangis sekarang, kesian. Keburu capek nangis melulu nanti. Coba seorang suami meridhokan syahwatnya selama 41 hari sama siapa coba? Saya 28 hari sama siapa coba? Apakah itu bukan sesuatu yang sangat luar biasa? Dia meridhokan dirinya ditinggal. Allah karim. Subhanallah, mudah-mudahan pada punya manfaat pulang haji ini.
Soalnya kalau tidak sayang luar biasa. Ya, Masya Allah, sayang. Baik hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, 5 menit lagi. Bodoh. Pergi haji tidak cukup bawa uang 3 karung. Anggaplah misalnya bawa 3 karung recehan semua 1000-an. Ya kan kalau 20 juta mah 1000-an, sekarung kita bawa tuh duit. Iya kan? Bawa uang 3 karung. Jangan lupa sabarnya mesti 7 karung. Kenapa? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Watazawwadu, apa artinya? Kita disuruh berbekal. Berbekallah engkau. Sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Di dalam takwa ada yang namanya sabar. Kalau orang pergi haji tidak bawa sabar, mohon maaf lahir batin, jangan-jangan bisa gugur hajinya. Kenapa? Faman farada fihinnal hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Kan begitu. Kalau kita kepengen berangkat haji, jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidal. Jadi jangan rafas, jangan fusuk, jangan jidalnya bukan begitu sampai di tanah suci, bukan begitu sudah meniatkan diri berangkat. Dari situlah sudah mulai belajar tidak rafas, tidak fasih, dan tidak jidal. Soalnya kalau tidak dilatih dari tanah air, begitu sampai sana tidak akan terlatih, gampang emosi, gampang marah. Ingat, dari berbagai belahan dunia orang kumpul numplak jadi satu. Numplak itu bahasa naonnya? Pokoknya mah ngerti dah. Numplak jadi satu. Orang hitam, orang putih, yang matanya blok, yang matanya sipit, semua kumpul jadi satu. Bahasa macam-macam kumpul jadi satu. Artinya apa? Berbagai macam karakteristik dan sifat jadi satu. Kalau nggak bawa sabar bahaya. Pengalaman Pak, lagi enak-enak duduk zikir Allah 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 Allah, lagi zikir ujug-ujug. Kenapa ujug-ujug? Ujug-ujug itu bahasa naon? Bahasa Cipinggir. Bahasa mana? Oh iya itu. Lagi zikir enak-enak, ujung-ujung orang di belakang ngelengkahin kita, Pak. Punten ya Pak, maaf ya ngangkat kaki ya. Digini itu gitu tuh. Kaget kan? Oh Allah, oh Allah. Itu kaki gede lagi tapaknya, Bu. Nah itu mah mendingan cuma dilangkahin, ini kan udah diginiin dilangkahin. Aduh itu berapa kali pernah ada Pak, seorang jagoan di wilayahnya, ada pergi haji, dia jagoan memang ya, ditakutin. Itu pengalaman tuh Pak, sebelah saya persis. Orang itu tukang main silat dulu, begitu diginiin dia, saya kaget. Nah mau ngapain di sini silatnya begitu? Oh astagfirullahaladzim. Begitu baru istighfar, ada lagi yang lewat, diginiin lagi. Kami bilang, Ustadz bagaimana ini? Udah terima aja Pak, giniin lagi. Saya bingung, dia melulu yang digituin Pak. Ya Allah ya Karim. Saya ingat pengalaman saya waktu pertama kali pergi umroh itu sama umi saya di bulan Ramadan. Ya Allah, setiap sujud ada perempuan lewat jeduk, tendang kaki saya, kepala saya lagi beduk. Aduh, sampai kesel saya ngebatalin sholat, kurang ajar nih. Akhirnya mikir, aduh mungkin saya tuh keras kepala, ini lagi diencerin otaknya, beletuk. Nah itu mah mendingan. Ada lagi pengalaman jamaah sama istrinya sholat di depan multazam, sampingnya dikit,
mau deket Hijr Ismail ya, di Hatim ya. Hatim itu kalau tidak salah satu tempat di mana Rasul duduk apa tiduran sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, di saat beliau mau diangkat di Hatim. Sholat pertama istrinya dijagain beres, suaminya istrinya lupa nggak dijagain, dia asik megang Ka'bah, ya Allah ya Allah ya Allah. Suaminya sholat, wow, was-was sholatnya, banyak orang lewat. Sujud terakhir begitu bangun gelap dan bau apek. Di mana Pak? Ada masuk dalam rok perempuan. Ini mah bukan bohong, serius. Ini bukan hore, serius, bukan bodor. Ih, nggak percaya, awas Buya, hati-hati. Itu benar kenyataan, Bu. Itu kan rok perempuan Arab kan lebar-lebar, Bu. Ya Allah ya Karim, nggak jadi jaminan, mereka juga ngerti ilmu, nggak jadi jaminan. Kalau kita bicara Rasul, siapa yang lewat kan diberikan tanda seperti ini.